Kalau di underestimate pasti pernah ya, apalagi dari lingkungan sekitar. Pernah banget. Jadi ini lebih banyak dari memang lingkungan teman-teman, adalah beberapa sedikit kerabat dekat. Mereka itu sering banget ngomong kayak, ngapain sih kuliah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya kerja di dapur. Gak berani loh nanti cowok deketin kamu. Atau kayak, ngapain kerja keren-keren jauh-jauh di Jakarta or something gitu ya. Tapi kayak, ya udah kerja secukupnya, yang penting ada buat makan. Buat gue, itu tuh udah negatif enough ya. Karena kayak, itu melimitasi apa yang gue punya, merendahkan apa yang gue impikan, dan secara general seperti merendahkan potensi dan kekuatan seorang perempuan. Aku menjadi salah satu murid yang aktif pada saat itu, dan banyak kenal dengan banyak guru gitu ya, banyak belajar ini itu tanya-tanya, dan one day aku dipanggil sama wali kelas gitu. Kupikir ada apa gitu kan, ternyata diinfo, Alicia, nilai kamu itu bagus ya. Sebenarnya setelah dikalkulasi kamu ranking 1. Tapi di sekolah itu saya minoritas. Jadi wali kelasnya bilang, karena kamu tidak sama dengan kami, mohon maaf kamu tidak bisa ranking 1. Kamu ranking 2 aja ya. Karena sebenarnya ranking 1 itu gua. Walaupun mungkin pada saat mereka nanti bagi rapot dan ngelihat dia yang ranking 1. Tapi kenyataannya gua yang menang. Jadi dulu gue waktu SMP itu kan ada di tempat gue tuh sekolahan SMA yang kayak lumayan unggulan lah ya. Jadi orang berlomba-lomba masuk ke situ. Nah gue punya mentor dulu, cowok. Jadi mentor gue ini bilang ke teman gue karena gue daftar ke situ. Bilang ke teman gue bahwa gue nggak bakalan bisa masuk ke situ karena dia merasa gue nggak mampu, apalagi di bidang namanya matematika. Gue merasa kesel sih, namanya juga anak SMP ya, labil ya, kayak mau marah tapi bingung. Nah gue cerita ke nyokap gue, ke nyokap gue ngasih tahu gue dikata-katain sama mentor yang mana, mentor yang ini. Oh nyokap gue nggak marah atau gimana sih, nyokap gue cuma bilang ya udah tunjukin aja kalau kamu bisa, gimana caranya kamu bisa, terserah kamu harus berusaha gimana caranya, itu urusan kamu ngebuktiin ke dia kalau kamu itu bisa gitu. Nah gue belajar terus, kayak di sebulan terakhir itu gue kayak tidur tuh 4 jam, anak SMP 4 jam. Jadi dia bilang kayak gini, tahap pertama pasti dia nggak lulus deh, karena tahap pertama kan yang paling susah gitu. Dia bilang ke temen gue, tahap pertama aja pasti dia nggak bisa gitu. Nah gue pas tahap pertamanya. Berapa tahap lo waktu itu? Ada 3. 3 tuh yang lulus? Yang terakhir sih gue nggak lulus. Waktu itu position gue ya udah di management level lah gitu. Of course management level, posisi udah tinggi, terus masih muda dan perempuan. 3 itu membuat kombinasi di mana orang melihat gue sebelah mata. Waktu itu kita tuh meeting besar, gue baru join. Nah jadi waktu itu meeting besar, within the meeting itu ada tim gue dan ada other team gitu. Nah ya during the meeting biasalah ngobrol, discuss semua, dan ya pasti ada juga statement yang gue sampaikan kan di situ. Dan pada saat gue menyampaikan statement tersebut gitu loh, tim internal gue sendiri yang mengecam gue gitu loh dalam meeting itu. And surprisingly gitu loh, gue bingung karena kan kita harusnya maju as one division, one team ya kan. Di situ gue menambahkan point of view gue sebagai kacamata audit yang dari sisi lain gitu kan. Tapi kayak gue malah dikecam sama di challenge sama sesama peers gue gitu loh. Dia bikin gue malu lah. Dan itu meeting besar, ada division lain, head division lain dan lain-lain di situ. Yang belain gue itu adalah other division. Jadi kayak head division IT-nya itu yang belain gue gitu loh. Ya ada satu kejadian dimana gue punya tim, satu tim dia seangkatan sama gue, and then kayak kita biasanya asik nih, kayak udah asik kayak ya ngobrol enak lah, maksudnya kayak kita menghabiskan waktu dari pagi hingga pagi setiap hari gitu, jadi kayak udah cukup deket gitu. Tapi in effect kayak ternyata nggak tahu gimana tiba-tiba kayak mungkin kayak dia lagi emosi capek, tiba-tiba dia mengeluarkan
kata-kata yang menurut gue sangat tidak proper diucapkan ke wanita. Pasangan pun, seorang pasangan atau teman dekat pun menurut gue nggak proper banget nih untuk diucapin. Gue ke kamar, gue nggak terima, gue konfront orang. Gue tunjuk, gue nangis sambil kayak nunjuk kayak lo nggak berhak. Yang lagi ada, aduh kata-kata gue kasar. Yang lagi adalah bukan dengan dia melihat gue yang seperti itu yang super marah, bukannya dia tone down, tapi dia confirm balik gue. Sampai at some point senior gue kayak mungkin karena ngelihat gue udah sampai lumayan sih emosi, marah, nangis, kayak meledak banget sampai senior gue kayak lo diem aja ya ke teman gue ini, dan gue ditarik untuk masuk ke kamar kayak gitu, ditenangin. Mungkin posisinya kayak sometimes kayak gimana sih lo di tim, kadang-kadang omongan lo juga nggak disaring gitu, tapi kayak it's really not proper ya word lah buat diucapin gitu loh. Settle. Nggak, bukan. Aku tuh sebenarnya orang yang nggak mau terlalu mikirin gitu ya. Nggak mau mikirin. Jadi aku mungkin ada ya orang-orang yang nganggap aku remeh, nganggap aku mungkin nggak capable gitu ya untuk di posisi aku atau apa. Tapi buat aku sih ya udah, aku enjoy aja, jalanin aja semuanya gitu. Aku tuh nggak pernah aku pikirin yang sampai mikirin gimana ya ini ya, gue harus apa gitu. Nggak, udah biasa aja gitu. Ya udah, nggak pernah aku anggap negatifnya gitu loh. Aku ambil negatif itu jadiin positif buat di aku gitu. Woman empower woman itu artinya kita sesama perempuan harus saling mendukung, harus saling menguatkan, saling mendoakan ya, dan harus bisa menjadi pendamping juga gitu ya. Sama-sama bahu-membahu menyatakan bahwa kita perempuan tuh bisa, kita perempuan tuh mampu gitu. Sebenarnya inti kalimatnya udah ada di situ. Gimana caranya kita sebagai perempuan bisa saling support, bisa saling bantu, dan gak ngejudge satu sama lain. Jangan ngukur kebahagiaan orang sama standar yang kita punya. Please realize kalau kita itu berharga. Kita tidak perlu validasi dari orang lain untuk bisa make sure bahwa, oh iyalah, gue berharga. Ketika kita baper, di situ kita kebingungan mau berbuat apa. Based on journey gue, mungkin ketika gue dulu baper sama mentor gue kayak bingung ngelakuin apa, padahal ada caranya buat gue nge-achieve goals gue tadi. Kita sebagai perempuan is not a bad thing actually, and being young is also not a bad thing. I'm using my boss words to heal me, bahwa kita ini perempuan, kita bisa melakukan banyak hal gitu loh, sama seperti laki-laki juga, sama seperti yang lain gitu loh. Dan being young juga bukan mistake, karena umur itu ya seiring waktu akan berjalan. Be independent, be anything you want. You are a good mother, you are a cool career woman, so be anything and don't forget to love yourself sih. Please, untuk semua perempuan di luar sana, berani speak up. Orang nggak bakal tahu potensi apa yang kita punya. Dan selain itu, dengan kita bersuara, kita bisa bantu perempuan lain yang nggak punya kemampuan kayak kita, nggak punya privilege kayak kita untuk bersuara, supaya mereka juga bisa didengar. Jadi untuk cewek-cewek di luar sana, ayo jangan gampang baper, terus berkarya karena kita bisa, dan karena kita luar biasa. Love yourself because you're beautiful.